Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya membahas sebuah film fantasi asal China yang berjudul Super Me. Ingat ya, bahwa ini adalah konten full spoiler. Sang Yu adalah seorang lelaki yang bekerja sebagai penulis naskah di negeri China. Ia sangat mencintai pekerjaannya, tetapi gaya hidupnya membuat dirinya menjadi tidak sehat. Ia merasa lelah di perjalanan pulang dari kantor. Tiba-tiba, sesosok iblis yang jahat masuk ke dalam kereta itu dan mencengkramnya. Sang Yu sontak ketakutan, tetapi ia terbangun dan sadar bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Di dalam apartemennya yang jelek, ia merasa hidupnya tidak ada artinya lagi, karena ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Dahulu kala, ia sering meminta petunjuk kepada paranormal, dukun, dan juga psikiater. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan jawaban. Ia menggunakan uang terakhirnya untuk membeli makanan. Si penjual makanan melihat bahwa Sang Yu sudah tidak mempunyai uang lagi. Jadi ia menambahkan sebutir telur ke dalam makanannya secara gratis. Sang Yu duduk dan mulai menyantap makanannya. Tetapi seorang laki-laki menyentuh pundaknya yang ternyata adalah teman kerjanya, Sanke. Sang Yu kabur karena ia telah melanggar kontrak kerjanya dan menghilang begitu saja. Mereka akhirnya baikan dan Sanke mentraktir dirinya. Di dalam restoran, Sang Yu mengambil sebuah akuarium untuk menjelaskan perasaannya. Ia bilang, akuarium itu melambangkan otak manusia, ikan melambangkan kesadaran, dan air melambangkan alam bawah sadar. Ia mengeluarkan ikan itu dari sana. Hidup adalah sebuah perjuangan jika pemikiran kita keluar dari alam bawah sadar. Seperti apa yang sedang ia rasakan sekarang. Sang Yu mengaku kepada Sanke bahwa ia menderita insomnia berat. Setiap kali ia menutup matanya, makhluk menyeramkan mulai menyerangnya. Sanke mengatakan bahwa semua itu terjadi akibat kemalasannya, dan ia harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih berguna. Sang Yu pulang ke apartemennya, tetapi pintunya terkunci karena ibu kosnya mengusirnya. Dia membuang semua barang milik Sang Yu di depan pintu. Tidak ada pilihan, Sang Yu memutuskan untuk duduk di dalam sebuah kafe. Sekali lagi, sesosok iblis datang menyerangnya, dan sekali lagi ia terbangun dari mimpi buruknya. Mimpinya ini terasa semakin lama semakin nyata. Ia menderita depresi dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Ia naik ke atas atap sebuah gedung, bersiap untuk melompat ke bawah. Melihat penderitaan Sang Yu, penjual makanan yang baik itu memanggilnya dan menawarkannya makanan. Dengan harapan agar Sang Yu bisa mengubah keputusannya. Upayanya itu berhasil dan mereka pun duduk di atap gedung sambil mengobrol. Penjual makanan itu bertanya apa masalah Sang Yu. Dan Sang Yu menjawab bahwa mimpi buruknya itu berasa sangat nyata. Dan ia sudah tidak bisa tidur selama 6 bulan karenanya. Orang tua itu menganjurkan Sang Yu untuk menyadarkan dirinya bahwa ini semua hanyalah sebuah mimpi. Menurutnya, jika ia sadar, maka ia bisa mengendalikan mimpinya. Sang Yu sekarang menyuruh otaknya untuk selalu mengingat bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Dari kejauhan, Sang Yu memperhatikan Hua Er, wanita yang ia sukai. Ia bekerja di sebuah kafe yang sering dilewati oleh Sang Yu. Malam itu, Sang Yu akhirnya menjual handphonenya karena kehabisan uang. Kemudian, ia mencoba untuk mencuri di dalam sebuah toko. Tetapi ia kemudian sadar bahwa kelakuannya itu tidak benar. Ia mengurungkan niatnya dan menaruh kembali barang curiannya serta membeli 2 buah roti. Di luar, Hua Er menghampiri dirinya. Tapi tiba-tiba, Hua Er berubah menjadi iblis yang selalu menghantuinya. Iblis itu mencekiknya, tapi ia teringat ucapan penjual makanan itu dan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Dan iblis itu pun menghilang seketika. Ia terbangun dengan memegang benda pusaka yang digunakan oleh iblis itu untuk menyerangnya. Ia membawa benda pusaka itu ke pasar gelap. Beberapa orang menawarnya dengan harga tinggi, tetapi Sang Yu jadi merasa sayang untuk melepas barang ini. Sang Yu merasa pedang ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu, ia membawanya ke sebuah toko barang antik. Si pemilik toko menawarkan 2 kali lipat dari harga di pasar gelap. Tetapi Sang Yu ingin lebih. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, dan Sang Yu pun melepaskan pedang itu. Untuk merayakan hal ini, ia pergi makan enak, membeli sebuah laptop, dan mencari tempat tinggal yang layak. Ia memperbaiki penampilannya agar terlihat segar. Ia menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk membawa barang dari mimpinya ke dunia nyata. Agar bisa tertidur lebih cepat, ia pun meminum obat tidur. Malam itu, ia mendengar sebuah ketukan pintu dan bermimpi bahwa ia berdiri sendiri di lorong hotel. Ia mencoba untuk masuk kembali ke kamarnya tetapi gagal. Sang Yu melihat sebuah vas dan mencoba untuk mengambilnya. Tiba-tiba ia melihat iblis itu lagi. Kali ini ia membawa sebuah kapak yang besar. Iblis itu mengejar Sang Yu dan menyerangnya. Sang Yu merasa ia sudah tidak tertolong lagi. Iblis itu membacok Sang Yu tepat di dadanya. Tetapi Sang Yu berhasil melarikan diri dan tersadar dari mimpinya. Terbangun di kamar hotelnya, ia memegang kapak besar yang ia bawa dari mimpinya tadi. Ia kembali ke toko antik itu dan menjual kapak itu dengan harga yang tinggi. Sang Yu tiba-tiba menjadi kaya mendadak dan bisa membeli barang-barang yang sebelumnya tidak bisa ia beli.
Gaya hidupnya mendadak berubah dari miskin dan kesusahan menjadi glamor dan foya-foya. Semakin ia bisa mengendalikan mimpinya, lokasi dari mimpi itu juga menjadi semakin mewah dan keren. Ia bermimpi di dalam sebuah museum dengan barang-barang antik di sekelilingnya. Sang Yu melihat semua barang-barang di sana dan mencari barang dengan nilai jual tertinggi. Barang-barang emas ini membuatnya takjub dan serakah. Ia mengumpulkan barang-barang yang ia bisa bawa ke dunia nyata. Kali ini iblis itu muncul dengan membawa sebuah senapan mesin, senjata yang sangat merusak. Ia mencoba untuk menghindar dari peluru-peluru itu dengan bersembunyi di belakang dinding. Akhirnya iblis itu membunuh Sang Yu di dalam mimpinya sebelum ia berhasil mengucap bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Ini membuatnya terbangun dari tidurnya dan gagal membawa barang berharga itu ke dunia nyata. Maka itu ia berusaha untuk kembali ke tidurnya. Sang Yu kembali ke mimpi itu dan berhasil membawa 2 barang ke dunia nyata. Barang-barang yang ia dapatkan semakin lama semakin mahal. Seorang pengedar penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan semua barang-barang ini. Dan Sang Yu pun mulai merasa terancam. Suatu hari, Sanke melihat Sang Yu dan hampir tidak bisa mengenalinya, karena ia sekarang terlihat sangat besi dan makmur. Sang Yu mentraktirnya makan di sebuah restoran yang mewah. Ia memberikan Sanke sejumlah uang untuk membalas budinya di masa lalu. Sampai sekarang, Sang Yu tetap menyukai Hwaer. Ia pergi mengunjungi kafenya, dan ternyata kafe itu sedang dijual. Suatu malam, Sang Yu mabuk berat, dan Sanke membawanya kembali ke hotelnya. Sanke penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan semua uang ini, dan ia pun mencari petunjuk di dalam kamarnya. Di waktu yang sama, Sang Yu terbangun dari mimpi buruknya, memegang perhiasan mewah di tangannya. Sontak saja Sanke kaget, setelah mengetahui bahwa Sang Yu memiliki kemampuan ini. Ia memohon kepada Sang Yu untuk mempekerjakannya. Sang Yu kembali ke kafe itu, membawa sebuah koper yang penuh dengan uang. Ia membeli kafe tersebut dan mengangkat Hwaer menjadi manajernya. Hwaer setuju dan Sang Yu menjadi sangat senang. Mereka pergi makan malam sambil mendiskusikan bisnis kafe itu. Hwaer menegaskan kepada Sang Yu bahwa hubungan mereka hanya sebatas profesional. Malam itu, Sang Yu bermimpi ia berada di dalam sebuah brankas uang di mana terdapat begitu banyak uang di dalamnya. Ia sangat senang dan mulai menyimpan uang itu ke dalam tasnya. Tiba-tiba iblis itu muncul kembali di belakang dan menyerangnya, tapi Sang Yu tidak peduli dan tetap mengumpulkan uangnya. Kali ini Sang Yu berbalik melawan iblis itu dan melumpuhkannya. Sekarang Sang Yu mendapatkan keahlian baru di dalam mimpinya tersebut. Semakin hari, kafe itu menjadi semakin ramai karena kepiawaian Sang Yu. Tetapi di luar, ia melihat penjual makanan yang pernah membantunya mengalami kesulitan menjual dagangannya. Sang Yu secara sembunyi-sembunyi meninggalkan uang di dalam tas orang itu. Malam itu, Sang Yu dan Hwaer memutuskan untuk berjalan santai bersama. Mereka saling mengenal satu sama lain, dan Sang Yu semakin jatuh cinta kepadanya. Di dalam tidurnya, Sang Yu bermimpi sedang mengendarai sebuah mobil sport yang mahal. Ia mengendarainya dengan cepat dan dengan penuh gaya. Iblis itu melempar sebuah senjata ke arahnya dan melukai telinga kanan Sang Yu. Sang Yu melempar balik senjata itu ke arah iblis dan membuatnya menghilang. Setelah mengalahkan iblis itu, ia membawa mobil tersebut ke dunia nyata. Ia membiarkan Hwaer menyetir mobil itu ke rumahnya dan memberikan mobil itu kepada Hwaer. Sang Yu mengingat-ingat pertama kali ia melihat Hwaer dan langsung jatuh cinta kepadanya. Sejak itu, Sang Yu selalu mengikuti Hwaer dan memperhatikannya. Sekarang, Sang Yu kembali menulis naskah-naskah film baru. Ia menyelesaikan sebuah naskah cerita dan memberikannya kepada Sanke. Malam itu, ia bermimpi sedang berbaring di tengah-tengah 2 wanita. Kali ini, ia tidak membawa apa-apa ke dunia nyata. Ia melihat Sanke yang menangis setelah membaca naskah yang ia buat. Sanke bilang bahwa ini adalah naskah terbaik yang pernah ia buat. Sang Yu menggelar sebuah pesta bertajuk film yang mengusung dirinya. Sanke memperkenalkan Sang Yu kepada dunia dengan prestasi-prestasi yang fiktif. Pesta ini dibuat agar Hwaer merasa kagum dengan Sang Yu. Malamnya, ia bermimpi berada di sebuah gunung emas yang tidak memiliki dasar. Ia dikelilingi oleh emas dan berlian. Di suatu tempat, iblis itu sedang duduk dengan sedihnya. Sang Yu mendekat dan mencoba untuk mengambil sabuk emasnya. Yang mana benda itu adalah sumber kekuatan si iblis. Ia merasakan sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Iblis itu menyentuh dada Sang Yu, lalu ia pun menghilang. Sang Yu membawa sabuk itu ke dunia nyata, tetapi perawakannya mulai berubah. Kemudian Sang Yu membawa Hwaer ke atap gedung dan menggelar acara kembang api besar-besaran. Di sana, ia mengutarakan cintanya kepada Hwaer. Di dalam rumahnya, ia tiba-tiba tertusuk oleh sebilah pisau terbang. Ia mengecek bekas luka tusukan yang terpampang jelas di dadanya. Ia langsung pergi keluar, sementara Hwaer ditinggal sendiri di rumah itu. Sentuhan iblis itu mempengaruhi kehidupan nyatanya, dan membuat Sang Yu sangat khawatir. Ia curhat ke Sanke mengenai hal ini, dan Sanke mengatakan bahwa mungkin Sang Yu hanya kelelahan. Malam itu ia bermimpi kembali, tetapi bukannya bertemu dengan iblis, ia malah bertemu dengan dirinya sendiri.
Tempat itu tidak terlihat seperti tempat-tempat mewah yang biasa ada di dalam mimpinya. Kembarannya itu perlahan-lahan menghilang. Mimpi ini terasa jauh menyeramkan daripada mimpi bertemu dengan iblis itu. Ia terbangun dan menemukan luka-luka sayatan di tubuhnya. Luka-luka ini adalah luka yang ia dapat dari mimpi-mimpinya dulu. Di perjalanan menuju kafe, ia diculik oleh 2 orang lelaki. Sekelompok mafia yang dikepalai oleh seseorang bernama Chiang Ke lah yang menuliknya. Sebagai tebusan, San Ke membawa 10 juta yuan ke tempat yang sudah disetujui. Tapi bukannya melepaskan Sang Yu, mereka malah menculik San Ke juga. Sang Yu meminta kepada Ching Ke untuk melepaskan mereka, karena ia tahu umurnya sudah tidak akan lama lagi. Beberapa saat kemudian mereka memukul San Ke sampai ia tidak sadarkan diri. Bosnya ingin mencari tahu sumber kekayaan Sang Yu, dan mereka pun ke rumah Sang Yu untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka menemukan sebuah tangga rahasia menuju ke suatu ruangan besar, di mana Sang Yu menyimpan semua barang yang paling berharga dari mimpi-mimpinya. Chiang Ke menginterogasi bagaimana ia bisa mendapatkan barang-barang ini. Di saat bersamaan, Hua Er tiba di apartemen dan meminta resepsionis untuk menelpon ke rumah Sang Yu. Sang Yu mencoba untuk mengusir Hua Er demi keselamatannya. Tetapi akhirnya Hua Er tetap naik ke atas. Geng itu pun akhirnya menangkap Hua Er juga. Sang Yu memohon kepada mereka untuk melepaskan Hua Er. Ia bersedia untuk membayar berapapun jumlahnya. Sewaktu geng itu menodongkan pisau ke leher Sang Yu, San Ke tersadar dan memukul salah seorang dari mereka dengan pot yang terbuat dari emas. Mereka bertiga akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka berlari naik ke atas anak tangga, tetapi Sang Yu luka parah karena tertusuk pisau. 2 orang geng itu berkelahi dengan mereka di anak tangga. San Ke mengorbankan dirinya demi menyetop penjahat-penjahat itu. Ia dipukuli sampai tewas, tetapi Sang Yu dan Hua Er berhasil melarikan diri. Akhirnya penjahat itu berhasil naik ke atas dan memukuli mereka juga. Sang Yu terbangun di sebuah dimensi yang dipenuhi dengan gerbang-gerbang portal. Ia masuk ke dalam satu portal dan kembali ke masa lampau. Lalu ia masuk ke dalam portal yang lain, tetapi ia malah terjebak di sana. Tubuhnya perlahan berubah menjadi sesosok iblis, seperti sosok iblis yang selalu menghantui mimpi-mimpinya. Iblis itu berhasil keluar dari mimpi dan membunuh Chiang Ke beserta kroni-kroninya. Dalam pertikaian itu, Hua Er secara tidak sengaja tertembak. Iblis itu mendekat ke arah Sang Yu dan menodongkan pisau ke arahnya. Sang Yu mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Semua benda-benda antik itu tiba-tiba menghilang, termasuk barang-barang yang sudah ia jual. Ia terbangun di dalam sebuah toko di mana Hua Er juga ada di sana. Hua Er membawa Sang Yu pulang dan memberinya makan. Sang Yu merasa kebingungan dan menangis sejadi-jadinya. Sebenarnya selama ini, Hua Er memperhatikannya walaupun ia tidak kaya. Sang Yu sadar bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi yang disebabkan oleh penyakit depresinya. Ia bertemu dengan San Ke yang membayarnya untuk sebuah naskah film. Hidupnya perlahan kembali normal, sampai pada suatu hari, penjual makanan itu mengembalikan uangnya kepada Sang Yu. Penjual makanan itu tidak mau uang tersebut karena ia tahu dari mana uang itu berasal. Ia memperlihatkan luka di perutnya dan tiba-tiba Sang Yu sadar dari mana luka itu berasal. Jadi selama ini Sang Yu sebenarnya masih terjebak di alam lain. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen tentang film apa yang hendak kalian tonton di sini. Sekian dulu video kali ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.